Selamat datang untuk siswa-siswi SMP Swasta Eka Pendawa Sakti Binanga. Selamat memasuki tahun ajaran baru dalam pembelajaran di tahun 2020 sampai 2021. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali mendengar suara ibu, masih ingat ya dengan ibu siapa? Ya, dengan Ibu Winda, ya, guru bimbingan konseling di sekolah kita Eka Pendawa Sakti Binanga. Di sini ibu akan menjelaskan tentang aturan-aturan kedisiplinan yang berlaku di sekolah kita, baik untuk SD maupun SMP, atau secara formalnya bisa disebut dengan sebutan SDC, Student Discipline Code, yang isinya tentang aturan-aturan kedisiplinan yang perlu siswa lakukan di sekolah. Yang pertama adalah aturan tentang dilarang yang namanya berpacaran dan segala hal yang berkaitan dengan pornografi. Ibu rasa bukan hanya di sekolah kita saja Eka Pendawa Sakti, tapi sekolah di seluruh Indonesia, pelosok Indonesia ini juga melarang yang namanya pornografi. Ya, khususnya di sekolah kita ini benar-benar dilarang. Apabila terbukti kamu berpacaran atau melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti orang yang menjalin pernikahan, ya, contoh-contohnya sudah tertera di layar kamu, atau juga melakukan tindakan asusila seperti pelecehan seksual atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan pornografi, porno aksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial apapun, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, itu kamu bisa dikenai sanksi atau hukuman paling maksimal, yaitu kamu bisa dikeluarkan dari sekolah. Kemudian apabila kamu terbukti melihat, memperjualbelikan atau menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi melalui buku, majalah, VCD, file HP, atau medsos, kamu bisa dikenai sanksi atau hukuman, dan juga kamu akan menerima pembinaan dari bagian kesiswaan dan juga bimbingan konseling. Juga apabila kamu membawa yang namanya ke sekolah atau menyimpan buku, majalah, atau kamu nonton di sekolah YouTube yang berbau pornografi, itu akan ada sanksinya dan juga pembinaan dari bagian kesiswaan dan juga bimbingan konseling. Kemudian aturan mengenai sikap dan kepribadian. Yang pertama terhadap guru dan orang tua. Di sekolah jelas diajarkan untuk tidak boleh melawan atau tidak hormat kepada orang tua, siapapun, orang tua dan juga guru. Bukan hanya orang tua dan juga guru, kamu juga harus sopan terhadap orang yang lebih tua dari kamu. Dan juga apabila kamu berbohong pada orang tua atau guru, misalnya kamu memalsukan tanda tangan atau yang lain sebagainya yang mirip dengan itu. Kemudian sikap dan kepribadianmu terhadap temanmu sendiri. Kita tahu ya, di sekolah kita sering yang namanya omong-omong kotor, cakap-cakap kotor atau cakap pantang. Itu kita tetapkan untuk tidak diperbolehkan sama sekali berkata kotor atau pantang kepada orang lain ataupun merendahkan orang lain. Tuh contoh-contoh katanya ada tuh. Kita sering ya ngomong-ngomongin kata yang kayak gitu. Terus nyebut-nyebut nama orang tua, orang tuanya teman, ya. Apa hubungannya coba? Misalnya kamu marahnya sama temanmu, yang kamu sebut nama orang tuanya, kasihan kan? Yang dosa kamu juga. Kemudian kamu tidak boleh yang namanya ngejek-ngejek teman atau melakukan kekerasan mental, ya, mengejek-ejek teman. Terus kekerasan fisik, kamu pukul, kamu tendang, kamu apalah yang berkaitan dengan fisik.
Kemudian kamu mengambil apa yang bukan punya kamu, atau sama dengan mencuri. Ya, akan ada sanksinya, akan ada hukumannya buat kamu nanti. Baik dari guru kelasmu sendiri ataupun dari bimbingan konseling. Kemudian sikap dan kepribadian terhadap dirimu sendiri, yaitu kita tahu ditetapkan bahwa di sekolah tidak diperkenankan untuk membawa HP atau gadget semacamnya, sejenisnya, tablet, media audio visual lainnya, tanpa seizin dari guru mata pelajaran atau guru kelas. Apabila tidak ada izin dari guru-guru, kalian dilarang keras untuk membawa gadget. Kemudian juga terhadap diri sendiri, menjaga kebersihan kelas, dilarang membuang sampah sembarangan atau di luar wilayah kelas, masih dalam area sekolah, itu harus menjaga kebersihan dimanapun kamu berada. Kemudian kamu dilarang juga untuk makan di dalam kelas saat mengikuti pelajaran atau saat pelajaran sedang berlangsung, karena kamu bisa mengganggu teman-temanmu yang lain saat mengikuti pelajaran dengan kamu ngunyah atau kamu makan di dalam kelas, mengganggu konsentrasi. Kemudian selanjutnya, aturan-aturan mengenai perilaku menyimpang siswa. Kita tahu bahwa merokok dilarang keras ya untuk di sekolah kita. Banyak sudah ditempel beberapa gambar-gambar kita tahu semua di wilayah kantin atau di beberapa wilayah sekolah, ada di belakang sekolah yang dekat rumah belakang itu ada jelas-jelas tempelan dilarang merokok. Apabila kamu terbukti mengkonsumsi atau menghisap rokok dan sejenisnya di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah, ya perlu ditekankan, apabila kamu didapati merokok di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah, kamu akan dikenai sanksi atau hukuman dan juga pembinaan dari kesiswaan dan juga bimbingan konseling. Dan juga apabila kamu terbukti membawa rokok dan sejenisnya ke dalam lingkungan sekolah, itu barangnya selain juga akan disita, kamu juga akan dipanggil orang tuanya, kemudian mendapatkan hukuman dan surat perjanjian dan juga pembinaan buat kamu. Selain dari itu juga tentang tindakan kriminal atau mungkin membawa senjata tajam. Mungkin kamu gak niat nih membawanya, cuman ya iseng-iseng karena ada di rumah, ya mungkin apalah itu segala macam kamu bawa ke rumah, padahal untuk gaya-gayaan kamu bisa kena nanti, misalnya ketika ada razia di sekolah ya, apabila kamu membawa atau lebih-lebih lagi kamu menggunakan senjata tajam atau senjata api itu untuk melukai orang lain atau teman kamu. Juga kamu tidak boleh yang namanya melakukan pemerasan. Pemerasan itu apa? Misalnya kamu mintain uang teman kamu dengan cara paksa, atau kamu mintain barang-barang yang dia punya dengan cara paksa sampai dia ketakutan, sampai dia nangis misalnya, terus dia ngadu sama guru atau orang tuanya, ya itu termasuk ke dalam perilaku menyimpang dan kamu bisa dikenai sanksi atau hukuman dan juga pembinaan. Kemudian apabila kamu melakukan aktivitas perjudian atau taruhan, jadi jangan sembarangan untuk bermain dengan hal-hal, apalagi menyangkut ada uang atau bertransaksi barang dan segala macamnya yang berkaitan dengan perjudian, itu dilarang keras di sini, di sekolah ini. Kemudian tentang narkoba dan minuman keras, jelas-jelas ini apabila kamu terbukti menggunakan narkoba dan minuman keras di dalam atau di luar sekolah, sanksi tertinggi atau hukuman tertinggi yang bisa kamu terima adalah kamu bisa dikeluarkan dari sekolah.
ya, dengan catatan kamu diawali dengan panggilan orang tua, mungkin disertai dengan pembinaan di awal dan sebagainya. Juga kamu apabila kamu membawa narkoba, terbukti membawa, misalnya ada di tas kamu atau di kantong kamu itu ada narkoba, ataupun kamu terlihat minum minuman keras di sekolah ya. Jadi tolong dijaga sikap dan perilakunya di sekolah ini, ketika di dalam sekolah maupun di luar sekolah, karena itu menyangkut nama baik kamu sendiri, nama baik orang tuamu, nama baik sekolah, terlebih-lebih nama baik Tuhanmu sendiri. Oke. Kemudian masih dengan tentang perilaku menyimpang siswa, yaitu berkelahi, tawuran. Tawuran artinya berarti ada kelompok tertentu dengan kelompok tertentu. Ya, ini jelas dilarang di sekolah kita, karena apalagi yang misalnya terjadi di luar sekolah yang berdampak luas sampai menyertakan sekolah dan perusahaan. Apalagi kamu misalnya menjadi provokator perkelahian di situ, di TKP-nya, itu kamu sendiri yang akan mendapatkan sanksinya. Kamu sendiri yang bahkan hukuman tertingginya, sanksi tertingginya, kamu juga bisa dikeluarkan dari sekolah apabila benar-benar kamu yang terbukti menjadi sumber dari perkelahian itu. Kemudian intimidasi, misalnya menganiaya atau kamu ngeroyok nih siswa sekolah, dalam sekolah ini kamu yang memicu penganiayaannya, pengeroyokannya salah satu siswa misalnya, atau kamu mengancam orang-orang sekolah atau teman-teman tertentu yang lemah, yang adik-adik kelas misalnya itu. Terus misalnya kamu mengolok-olok, artinya mengejek-ejek salah seorang siswa atau sekelompok siswa, atau kamu bahkan ejek-ejek keluarganya dengan alasan apapun, itu ya kamu bisa menerima sanksi yang bisa kamu dapat dari bagian kesiswaan dan juga bimbingan konseling. Kamu juga akan menerima pembinaan juga ya. Jadi sebisa mungkin jaga perilaku dan sikapmu terhadap dirimu sendiri, terhadap teman-temanmu, guru-gurumu, orang tuamu, semua orang. Oke. Kemudian tentang aturan-aturan mengenai ibadah, kamu itu tidak diperbolehkan untuk mengajak dan mempengaruhi siswa lain untuk meninggalkan ibadah yang wajib di sekolah. Terus kamu juga tidak boleh tuh yang namanya mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah. Juga kamu sendiri tidak boleh meninggalkan ibadah itu sendiri, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Juga kamu tidak boleh mengejek atau mengolok-olok agama lain. Ini berkaitan dengan agama apapun, baik itu Kristen maupun Islam, karena Kristen dan Islam adalah agama yang ada di sekolah ini pada umumnya. Ya, kita saling menjaga, saling bertoleransi antar agama dan juga terhadap teman yang seiman dengan kita. Ya, kamu akan, apabila kamu melanggar tata aturan ibadah ini, ada sanksinya juga. Jangan disangka ini tidak ada sanksinya ya. Ada. Demikian penjelasan dari Ibu Winda selaku guru bimbingan konseling di SD SMP Eka Pandawa Sakti Binanga. Ya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat semua. Amin. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang indah yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa.